Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Dari Ya, jumpa lagi bareng saya ya kan. Setelah sekian lama, sorry ada berantakan ya, maklumi aja. BTW ini kalian udah belajar sampai mana aja sih sebelumnya sama Bu Yus? kalau sama Bu Yus waktu itu fotometri. Baru fotometri doang. Terakhir belajarnya fotometri. Yang udah-udah Iya, sebelum-sebelumnya. terus ada beberapa juga dikasih kan. Oh, macam tuh. Nah, BTW, kayaknya kita kemarin Bu Yus suruh bahas soal sih sebenarnya. Tapi Mm-mm. fotometrinya mau tes dulu nih, udah sampai mana nih fotometrinya? Udah belajar magnitudo belum? Kemarin baru. Magnitudo semu mutlak udah dua-dua. Oke, baru magnitudo semu ya. Berarti kita bahas teori dikit dulu lah ya. Oke, tapi Oke. coba kita salah. Oke, ini kita bahas fotometri dulu bentar. Foto. Kita coba ngulang sedikit materi ya. Yang pertama, ini kan jadi sebenarnya fotometri itu belajar tentang kacar, lengan, aduh, bintang. Jadi basically dari belajar tentang kecerlangan bintang, seberapa terang si bintang itu di langit. Kan bintang itu kayak terang kan ada, tapi kita mengkarakterisasi mereka tuh kayak dikategorikan gitu. Jadi kita bisa ngasih tingkat mana sih bintang yang lebih terang dan mana bintang yang lebih redup gitu. Mungkin sebagian dari mungkin kalian udah tahu ya, semakin besar nilai magnitudo, maka bintangnya itu akan semakin redup. Semakin besar magnitudo, maka bintang redup. Berarti kebalikannya semakin kecil, maka bintangnya semakin terang. Jadi kalau misalkan ada bintang dengan magnitudo 0, terus satu lagi magnitudonya 10, itu yang lebih terang yang mana? Coba ulang, Bang. Kan tadi semakin besar nilai magnitudo, maka si bintangnya itu Ya. akan semakin redup. Jadi dia semakin besar nilai magnitudonya, maka bintangnya itu semakin redup. Ya. Nah, jadi eh, kalau ada dua bintang nih, yang satu tuh magnitudonya 0, terus yang satu lagi magnitudonya tuh 10. Itu lebih terang yang mana? Yang magnitudonya nol. Ya, pintar. Pintar. Oke, jadi gitu ya. Jangan jangan kebalik. Duh, hilang. And then, wait, apa jadi kayak gini? Oke. Aduh, share screen-nya hilang ya? Ntar ya, guys. Ah, hilang. Oke, nggak apa-apa. Kita ulang. Oke. Kita balik lagi tadi kita belajar fotometri.
Dan nah, ada hal menarik nih. Jadi teman-teman, eh magnitudo ini, kalau misalnya kita lihat bintang di langit, itu kan kita nggak tahu ya jaraknya tuh berapa, ya kan? Tapi kita cuma tahu, Ya. oh, yang bintang ini tuh lebih terang daripada bintang yang ini. Bintang A lebih terang daripada bintang yang B. Padahal kita, ya, misalnya ada dua bintang. Ini ini bintang A, satu lagi bintang B. Nah, sekilas dari gambar ini kita tuh bisa lihat kalau bintang A tuh lebih terang daripada bintang B gitu, ya kan? Di langit malam saya gitu. Tapi sebenarnya karena ada pengaruh jarak di sini, bisa aja teman-teman sebenarnya bintang B ini tuh lebih terang daripada bintang A. Cuman karena dia jaraknya jauh, maka bintang A kelihatan lebih terang. Nah, tapi itu nanti masuknya ke magnitudo mutlak, bukan magnitudo semu. Sekarang kita bahas dulu magnitudo semu. Oke. Jadi biasanya ya untuk soal yang dalam bentuk magnitudo, entah itu magnitudo semu, entah itu magnitudo mutlak, entah itu nanti modulus jarak, kita tuh biasanya membandingkan dua buah bintang. Ini BTW kalau suaranya ntar hilang-hilang bilang ya. Oke. Jadi kita tuh biasanya membandingkan dua bintang. Nah, untuk magnitudo semu itu sendiri, karena kita, aduh, bentar, belibet nih. Jadi, wait teman-teman, kita balik dulu. Nah, kan si bintang itu kan dia memancarkan energi kan. Makanya, dan gara-gara dia memancarkan energi dalam bentuk panas itu, makanya dia kelihatan terang gitu. Ya kan? Nah, energi yang kita terima dari suatu bintang, itu besarannya itu biasa disebut dengan flux. Flux energi yang diterima dari bintang. Itu biasa disimbolin dengan huruf E, itu besarnya sebesar L per 4 pi D kuadrat. Oke. Nah, si L itu luminositas, itu jarak ya teman-teman. Apa sih? Jarak. Nah, karena si magnitudo semua ini tuh merupakan magnitudo yang kita lihat dengan mata kita langsung, gitu kan. Maka kita memanfaatkan si flux ini untuk uh, mendefinisikan si magnitudo semu. Maksudnya gini, jika ada bintang yang fluxnya lebih terang, jika ada bintang yang fluxnya lebih besar diterima, maka itu lebih terang. Intinya gitu sih. Udah, pokoknya magnitudo semu tuh hubungannya sama flux. Nanti kalau yang mutlak baru luminositas, ya kan? Nah, Oke. terus masuk ke rumus utamanya. Rumus utamanya tuh misal ada dua bintang, MA dikurang MB sama dengan min 2,5 log EA per EB. Nah, untuk magnitudo semu ya segini doang sih sebenarnya. Jadi intinya dia tuh magnitudo yang berhubungan, yang pertama tuh dia berhubungan dengan flux. Jadi kalian juga harus tahu flux itu apa. Flux itu adalah energi yang kita terima dari bintang. Terus rumusnya apa? Rumusnya ini E sama dengan
4pi d kuadrat. Habis itu rumus magnitudo semuanya itu sendiri, yaitu yang ini. Yang udah magnitudo itu semua cuma segitu doang. Ada yang mau tanyain segini belum? Bang, nilai magnitudo itu bisa bernilai min. Bisa. Nilai magnitudo itu bisa bernilai minus, guys. Jadi eh kayak misalnya matahari tau nggak berapa magnitudonya? Ya, ribuan. Hmm, oh, nggak Ya, tahu. dia nggak sampai ribuan. Jadi, aduh kan, kebiasaan di tabnya. Magnitudo semu matahari itu M, gini ya simbolnya. Kalau ada simbol Ya, bulat terus titik itu matahari ya pokoknya. Itu min oke. 26,78 kalau nggak salah. Gitu. Gitu. Tuh, tenang banget kan? Oke. Gila. Ya. Oke. Farah mungkin mau nanya, mana nih orangnya? Enggak ya? Oke. eh ini kalau mau di screenshot, abang mau clear kalau enggak, Bentar. udah? Dah. Oke, clear ya. Nah, kan tadi ceritanya si bintang ini tuh kita nggak tahu lagi kan, mana bintang yang jaraknya tuh lebih jauh, mana bintang yang jaraknya lebih dekat. Karena bisa aja bintang yang kelihatannya redup itu sebenarnya dia terang. Jadi sebenarnya dia tuh terang banget, bisa jadi. Cuman karena jaraknya yang sangat-sangat jauh dari kita, maka dia menjadi kelihatan lebih redup daripada bintang-bintang yang lain gitu. Dan begitu pula sebaliknya, bisa aja bintang yang kita lihat terang itu sebenarnya ada yang lebih terang lagi dari dia, cuman karena kebetulan dia itu dekat, makanya jadinya dia tuh kelihatan terang. Nah, maka ada satu ilmuwan, abang lupa namanya siapa, jadi dia tuh bikinlah si standarisasi. Nah, jadi muncullah ide yang bernama magnitudo mutlak. Magnitudo mutlak. Nah, si magnitudo mutlak ini tuh simbolnya biasa M ya. Jadi apa sih itu magnitudo mutlak gitu kan? Magnitudo mutlak itu sebenarnya magnitudo bintang. Jadi itu magnitudo bintang, magnitudo bintang jika bintang tersebut berada pada jarak 10 parsec. Aduh, jika bintang itu berjarak 10 parsec. Nah, kalian nggak usah pusing-pusing maksudnya gimana. Intinya tuh gini. Kan tadi si bintang-bintang ini tuh jaraknya beda-beda kan. Makanya dari itu kita nggak tahu lagi nih mana bintang yang sebenarnya tuh beneran terang dan mana bintang yang sebenarnya ya redup, cuman karena dia deket jadi kelihatan terang gitu. Nah, jadi dengan teori ini, dengan konsep magnitudo mutlak ini, kita mengandaikan semua bintang itu berjarak 10 parsec. Jadi mereka tuh sekarang punya jarak yang sama gitu. Atau kalau abang tuh dulu ingatnya biar gampang gini aja. Magnitudo mutlak ini tuh magnitudo yang sesungguhnya, nggak ada urusan-urusan jarak di situ. Jadi ini tuh yang kayak dipancarkan sama si bintang itu, nah kayak gitulah dia kecalangannya. Nah, oke. Jadi si Oke. magnitudo mutlak ini karena dia tuh kita anggap sebagai kecalangan yang sebenarnya gitu ya teman-teman. Jadi dia nih berhubungannya bukan lagi sama flux. Karena kan tadi di flux itu kita ada jarak kan di situ.
Kalau di flux kan kita tadi ada jarak kan, karena si E kan, doh, apa sih? Kan tadi si E itu L, sama dengan L per L per 4pi di kuadrat. D kuadrat. Nah, ini kan di sini masih ada unsur jarak ya kan? Jadi supaya dia tuh nggak ada unsur jarak, kan kita pakai si L doang. Kita pakai luminositas teman-teman di sini. Tuh. Kita pakai luminositas. Jadi dan itu dia berhubungannya sama luminositas ya, luminositas. Dan si luminositas itu sendiri rumusnya apa? Ada yang tahu nggak? 4pi radius kuadrat temperatur pangkat 4 sama konstanta Stefan Boltzmann. Yoi, jadi gini ya. 4 pi r kuadrat dikalikan 4 konstanta Stephen Boltzmann. Nah, begitu. Dan untuk rumus si magnitudo mutlaknya itu sendiri sebenarnya nggak jauh-jauh beda dari magnitudo semu. Cuman bedanya ini tuh dipakai M gede, terus dipakai L. Jadi MA dikurang MB sama dengan in 2,5 log LA per LB. Udah, gitu doang. Magnitudo mutlak mah. Pokoknya intinya, kalau misalnya nanti di soal itu dibilang suatu pengamat mengamati bintang dengan kecerlangan sekian. Nah, itu tuh berarti magnitudo semu karena dia tuh yang diamati. Kalau ini tuh biasanya langsung dibilang magnitudo mutlak dari suatu bintang sekian gitu. Oke. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Farah atau Kalisa? Dua-dua. Belum ada. Belum ada ya. Ya udah di screenshot dulu. Kalau mau di screenshot, abang mau hapus lagi. Kalau udah kabarin. Udah. Udah. Oke. Nah, kan tadi kita udah bahas M semu sama M mutlak kan. Sama M mutlak. Kalau semu itu ada hubungan jaraknya. Kalau yang mutlak itu kita anggap nggak ada jaraknya lagi. Jadi ya kecolongan sebenarnya. Nah, jadi teman-teman ada nih hubungan yang menarik antara si magnitudo semu sama magnitudo mutlak. Jadi kalau kita mengetahui magnitudo semu suatu bintang dan kita juga mengetahui magnitudo mutlak dari suatu bintang, maka kita bisa mengetahui juga jarak dari bintang itu. Itu adalah namanya konsep modulus jarak. Abang juga ada sebenarnya cara pembuktiannya, cuman udah lupa. Mungkin nanti bisa kalian cari sendiri. Modulus jarak. Modulus jarak ini itu merupakan hubungan magnitudo semu loh, dengan magnitudo mutlak. Kita bisa mengetahui jarak bintangnya. Jadi dengan pakai modulus jarak ini kita misal tahu nih magnitudo semu suatu bintang tuh sekian. Terus magnitudo mutlaknya sekian.
Nah, kita bisa dapat nih jaraknya itu sebenarnya berapa sih gitu. Itu simpelnya kayak gitu. Dan untuk rumusnya sendiri sebenarnya nggak terlalu susah dihafal juga. Itu M semu dikurang M mutlak. Ntar kok nggak kelihatan beda gitu ya. Sama dengan min 5 tambah 5 log D. D itu sama dengan jarak dalam satuan parsec. M maksimum, M gedenya maksimum mutlak. Nah, gitu teman-teman. Duh, ini udah belajar belum kemarin sama Bu Is? Belum sampai situ sih, cuma udah dikirim, materinya udah dikirim. Oke, seperti ya semoga tidak kebingungan ya. Mungkin kalau bingung langsung tanyakan saja. Oke. BTW udah pada punya kalkulator belum? Udah, Udah. bentar ya. Farah, Farah, Farah. Udah, bagus. Oke, ini kalau mau dipoto, foto dulu. Mau dihapus lagi. Ntar kalau udah foto bilang ya, biar bisa dihapus. Udah? Udah. Kalisa udah? Udah, Oi. Gampang banget. Nah, kan kalau misalnya kita udah belajar tapi nggak latihan soal, kayak nggak enak gitu kan. Sekarang kita latihan soal. Sekarang kita latihan soal. Jadi, em, ini cuma dua orang ya. Bentar. Ini soalnya tulis dulu. Ini dari yang paling gampang dulu deh. Aduh, apa sih? Ini soal pertama ya. Suatu bintang memiliki, ini tertulis semua nih keterangannya. Magnitudo semu besar hmm, min satu. Bintang A memiliki magnitudo semu sebesar satu. Hitunglah magnitudo semu B jika, nah,
A kecerlangan A 100 kali kecerlangan B kecerlangan A B. Oke, jadi di soal yang pertama itu bintang A memiliki magnitudo sebesar min 1. Terus soalnya disuruh hitunglah magnitudo semu bintang B jika kecerlangan A 100 kali kecerlangan B. Terus soal yang kedua, kecerlangan A-nya 150 kali kecerlangan B. Nah, soal yang atas ini untuk Farah. Ntar, warnanya bedain deh biar enak kali ya. Yang ini untuk Farah. Aduh, kok nggak bisa? Udahlah bodoh. Ini untuk Farah. Ini untuk Kalisa. Ayo, silakan dikerjakan. BTW ini zoomnya di screenshot dulu deh. Soalnya waktunya sudah mau habis, guys. Oke, sebentar. 1 menit ya, 1 menit ya. Jangan lama, udah tinggal 1 menit nih. Udah. Udah ya. Farah udah kan? Ini abang end dulu, nanti masuk lagi ke Zoom yang ini dengan link yang sama ya. Ntar. Oke. Bang, katanya ada yang mau anak fisika, ada yang mau join juga. Ya udah, suruh masuk aja nggak apa. Ya, Oke, kita end dulu. ya.